Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa kembali dengan Bu Siti. Bagaimana kabarnya kalian di rumah? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang ibu sayangi, kali ini ibu akan menyampaikan materi tema 7 subtema 1 materi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Namun sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita bersama-sama mengawali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Semoga pembelajaran ini nanti dapat bermanfaat pada kalian semuanya. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak-anakku yang ibu sayangi, nah anak-anak perhatikan ya, kali ini di tema 7 ini membahas atau temanya indahnya keragaman negeriku. Anak-anak, penyebab keragaman suku bangsa di Indonesia adalah salah satunya Indonesia adalah negara kepulauan. Menurut Badan Informasi Geospasial atau BIG, pulau di Indonesia yang terdaftar sebanyak 13.466 pulau. Masyarakat yang mendiami pulau-pulau tersebut sangatlah beragam dari suku bangsa, bahasa, agama, mata pencaharian, dan budayanya ya. Jadi anak-anak beragam-agam ya, bermacam-macam suku bangsa, bermacam-macam suku bahasa, dan agama pun juga seperti itu. Selanjutnya anak-anak, adapun faktor penyebab keragaman yang ada di negara kita Indonesia yang tercinta ini adalah yang pertama, letak wilayah Indonesia. Kalian perhatikan letak Indonesia ini ya, di sini yang merah ini ya, ini adalah negara kita tercinta ya. Letak Indonesia sangatlah strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia. Nah, ini ya Samudra Hindia ini ya. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, ini diapit oleh dua Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya anak-anak, di negara kita pun ini pun juga di antara dua benua. Benua mana? Benua Australia yang di bawah ini anak-anak ya. Ini benua Australia, sedangkan di atas ini benua Asia. Nah, itu ya. Karena strategis itulah Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Banyak pendatang yang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya yang masuk di negara kita. Nah, ini ya. Jadi negara kita ini ya diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya juga diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, sepahami ya dari letak wilayah kita. Selanjutnya anak-anak, faktor penyebab yang kedua yaitu bentuk negara kepulauan. Keadaan geografis Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 3.466 pulau. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki budayanya sendiri-sendiri. Nah, ini penyebab keberagaman yang kedua, yaitu bentuk negara kepulauan. Selanjutnya anak-anak, faktor yang ketiga yaitu, nah ini ya, perbedaan kondisi alam. Kemarin juga ibu sudah menjelaskan ya kondisi alamnya. Selanjutnya anak-anak, negara Indonesia sangatlah luas. Tiap pulau dibatasi oleh lautan. Di Indonesia juga memiliki banyak
pegunungan berapi maupun bukan gunung berapi ya. Kehidupan masyarakat di Indonesia berbeda-beda. Ada yang hidup di pegunungan atau dataran tinggi ya. Kemudian pun kalian kemarin juga sudah mengetahui ya mata pencahariannya, diantaranya yaitu mata pencahariannya sebagai petani sayuran atau peternak ataupun juga perkebunan ya. Selanjutnya anak-anak, di pantai bermata pencaharian sebagai nelayan mencari ikan atau membuat garam. Masyarakat di kota lebih cenderung membuka usaha, bekerja di kantor atau pekerja pabrik ya. Ini adalah faktor keberagamannya, yaitu kondisi alamnya yang membedakan ya, dataran tinggi, dataran rendah ataupun di pantai. Nah itu. Selanjutnya anak-anak, penyebab keberagaman yang keempat, perbedaan sosial wilayah ya. Kota dan desa memiliki budaya berbeda. Kalau di desa budaya tradisional masih dipegang teguh, sedangkan di kota budaya tradisional mulai ditinggalkan, berganti dengan budaya modern. Karena apa? Karena mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih. Nah, ini perbedaannya ya, sosial dari wilayahnya. Kalau di desa biasanya anak ya berpegang teguh adat istiadat masih kental sekali, beda dengan di daerah perkotaan semakin maju ya. Itu. Selanjutnya anak-anak, faktor yang kelima adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Nah ini kemajuan dari keterbatasan transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat ya, memudahkan masyarakat untuk berhubungan dengan masyarakat lain atau orang lain. Sebaliknya, jika sarana terbatas akan mempengaruhi masyarakat berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat yang lainnya akan sulit. Nah, itu ya, salah satu contoh adalah transportasi dan komunikasi. Oleh karena itu di pemerintahan Jokowi ini ya disebarluaskan komunikasinya ya, sampai di pedesaan pun juga sudah ada internet dan sebagainya ya. Apalagi di zaman saat ini ya, di Covid ini ya, di pandemi ini, maka semuanya sekolah-sekolah melalui pembelajaran daring, termasuk kalian semuanya. Lah ini anak-anakku yang ibu cintai. Selanjutnya, faktor penyebab keberagaman yang keenam adalah sikap masyarakat terhadap perubahan. Nah, keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat kota relatif mudah menerima orang asing atau budaya orang lain. Sedangkan masyarakat di pedalaman atau di pedesaan sebagian besar sulit menerima budaya luar. Nah ini ya perbedaan sikap masyarakat terhadap perubahan. Ya salah satu contoh saja. Kalau di perkotaan ya tadi sudah saya dijelaskan di awal ya, memang amatlah mudah sekali untuk lebih terpengaruh oleh zaman-zaman modern seperti ini ya. Beda dengan di masyarakat pedesaan. Nah itu bedanya. Selanjutnya anak-anakku, bagaimana upaya mencegah kepunahan bahasa daerah? Nah tadi ada keberagaman, ada budayanya, ada bahasanya, ada suku dan sebagainya ya. Nah ini Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Setiap suku bangsa mempunyai budaya yang tidak sama dengan budaya suku yang lainnya ya. Salah satunya bahasa daerah. Kita seharusnya bangga memiliki budaya bangsa, khususnya bahasa daerah. Tapi sangat banyak masyarakat yang tidak melestarikan bahasa daerah. Kita sebagai penerus bangsa seharusnya bagaimana? Ya, seharusnya mampu mencegah terjadinya kepunahan bahasa daerah. Anak-anak, ya perlu kalian ketahui juga ya, beragam
di negara kita itu berbagai bahasa daerah. Salah satu contoh ada bahasa Jawa, ya, ada bahasa Madura, ada Batak, ada Sunda dan sebagainya. Kalian tahu semuanya itu ya. Nah, ini perbedaan atau mencegah keturunan itu. Selanjutnya anak-anakku, faktor penyebab kepunahan bahasa daerah. Yang pertama, orang tua tidak lagi mengajarkan bahasa ibu. Apa bahasa ibu? Yaitu bahasa daerah kepada anak-anaknya. Yang pertama, faktor penyebabnya yaitu orang tua kita, ya, jarang sekali mengajarkan bahasa daerah kita. Biasanya anak-anak, apalagi ya ibu-ibu yang modern, ya, tidak mau memakai bahasa daerahnya, misalkan bahasa Jawa. Nah, mereka atau beliau ini lebih suka berbicara atau berkomunikasi dengan putra-putrinya dengan menggunakan bahasa Indonesia, ya, bahasa nasional kita, bukan bahasa daerah yang kita miliki itu. Yang kedua, bahasa ibu tidak dibiasakan dalam berkomunikasi dalam keluarga. Nah, tadi sudah saya singgung. Di keluarga kita seringkalinya misalkan bahasa Jawa, jarang sekali. Kadang-kadang kalau kita bertempat di perumahan, ya, meskipun kita dari Madura misal saja, maka bahasa komunikasi yang kita pakai di situ adalah bahasa Indonesia, bahasa nasional kita, ya, tidak bahasa daerah atau bahasa Maduranya tadi. Nah, itu. Selanjutnya anak-anak, yang ketiga, ketertarikan generasi muda untuk mempelajari bahasa asing. Nah, ini para pemuda lebih condong, lebih suka, lebih senang, ya, mempelajari bahasa dari negara lain. Kenapa? Karena terkadang salah satu, ya, di SMA contoh saja, ya, atau di SD saja yang ini, ya, sudah pakai dua bahasa, bilingual istilahnya, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bahkan pengantarnya pun juga menggunakan bahasa Inggris. Itu bahasa Indonesia pun kadang-kadang tidak terpakai di situ, ya. Ini salah satu contoh itu aja. Selanjutnya anak-anak, yang keempat, keengganan generasi muda menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi kesehariannya, ya, ini. Selanjutnya anak-anak, yang kelima, perasaan malu menggunakan bahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari ini, ya. Jadi para pemuda kita seringkali merasa malu menggunakan bahasa daerahnya sendiri, ya, itu. Padahal di negara-negara yang lain belum tentu ada itu, ya. Nah, itu. Selanjutnya anak-anak, upaya untuk pencegahan kepunahan bahasa daerah. Yang pertama, kita mengenalkan kembali cerita rakyat dalam tradisi bahasa daerah kepada anak. Ini adalah salah satu upaya untuk mencegah kepunahan bahasa daerah. Karena sudah kita ketahui semua, ya, tadi, ya, bahasa daerah sangatlah banyak sekali di negara kita. Salah satunya yang pertama itu mengenalkan kembali cerita rakyat, ya, kepada generasi atau kepada anak-anak kita. Selanjutnya anak-anak, orang tua membiasakan berkomunikasi menggunakan bahasa daerah dengan anak di rumah. Nah, ini supaya tidak punah, ya, maka orang tua sebaiknya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang lain, akan tetapi boleh lebih baik, ya, menggunakan bahasa daerahnya, ya, itu tidak menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Loh Bu, kok jelek? Enggak, bukan. Tapi kita pun juga tetap mengenalkan bahasa Indonesia karena memang itu bahasa nasional kita, ya. Itu. Yang ketiga yaitu memberikan pemahaman kepada generasi muda penerus bangsa akan pentingnya bahasa daerah dalam melestarikan budaya dan membangun jati diri bangsa.
Selanjutnya anak-anak mengadakan program pembelajaran bermuatan lokal disertai buku yang ditulis dalam bahasa daerah setempat. Nah, oleh karena itu anak-anak di sekolah kita ya tidak salah ya sudah mengadakan program pembelajaran muatan lokal yaitu bahasa daerah atau bahasa Jawa ya. Nah, itu sudah dikenalkan ya. Selanjutnya anak-anak mengadakan penyiaran khusus menggunakan bahasa daerah setempat melalui media elektronik baik radio maupun televisi. Nah, ini ya upaya-upaya untuk pencegahan kepunahan bahasa daerah. Anak-anakku yang ibu sayangi, di Indonesia sangatlah kaya akan bahasa daerah ya, yang kalian sudah kenal semuanya tadi ya. Ada bahasa daerah macam-macam ya tadi ya. Ada bahasa Madura, ada bahasa Jawa, ada Sunda, ada Batak dan sebagainya. Nah, oleh karena itu mari kita sebaiknya memanfaatkan atau dapat kita berkomunikasi bahasa daerah sesuai dengan di lingkungannya masing-masing ya. Jangan bangga menggunakan bahasa negara orang lain ya. Banggalah menggunakan bahasa daerah dan bahasa kita sendiri. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran yang dapat ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Allahumma amin. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak tetap semangat belajar ya di rumah ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ya. Yang terakhir pesan ibu, tetap dijaga sholat 5 waktunya. Jangan sampai terlupakan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.